adaptasi dari semua tim masuki game kita keempat di Miramar. Kali ini kita bakal langsung masuk ke dalam aksinya tanpa berlama-lama lagi. Ini dia game keempat kita, Miramar. Dengan arah pesawat yang kalau sekilas gue lihat agak condong ke bagian selatan dari Miramarnya. Yes, berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Oke, dari Lihat lagi yang lain apa? Cuma itu doang. Oh, itu doang ya? Gue bukan Sunscreen nyiapin tuh di iPad banyak banget gitu. Bagaimana di atas Flo, Torre Ahumada. Ini kayaknya pesawatnya kurang lebih sama kayak Miramar pertama. Iya, tapi kali ini kembali dengan pola yang sama. Cruzelval, Kampo Militer, Tira Bronca, Ella Zahar bahkan itu masih kosong hingga saat ini. Tapi kayaknya ada beberapa tim yang menuju ke arah kanan. Gue nggak tahu menuju. Ini harusnya Ella Zahar yang ngisi sih. Tapi sayang gitu. Kalau kita lihat di Indonesia ya, itu banyak banget tim yang ngisi bagian Torre Ahumada. Banyak yang suka juga kayak Boom ngambil Kampo Militer, Tira Bronca. Kali ini PMGC belum ada yang ngambil Torre Ahumada sepanjang 2 kali Miramar dimainkan. Yes, biasanya pada umumnya memang Torre Ahumada. Begitupun dari Kampo Militer, Tira Bronca itu biasanya di scrapping untuk beberapa player. Tetapi nampaknya memang untuk melakukan rotasi nantinya Flo, ini akan menjadi PR. Mereka butuh waktu cukup lama. Mungkin makan sekitaran 2 menit. Itu 2 menit itu lama loh untuk melakukan rotasi. Iya, 2 menit lu bisa perang berapa banyak fight, tapi tentu kita bakal gain juga dari berbagai tim yang sudah mulai turun. Power Grid kembali diisi oleh tim SE, tapi kali ini tidak ada DE ya? Yes, dan Circle sudah terlihat di arah layar kaca kita bagaimana HDP menjadi poros circle dikuasai juga oleh tim For Rivals dan kawan-kawan. Bagaimana di selatan dan juga barat ini benar-benar penuh banget loh. Ini bakal menjadi evaluasi si hari pertama. Ternyata mereka bisa mengambil sisi-sisi utara yang seperti lo bilang, Torre Ahumada, Kampo, Tira Bronca, Cruz del Valle. Tapi namanya hari pertama Gus ya, kita wajar lah melihat kota-kota yang masih banyak yang kosong, penyebarannya belum terlalu rapi. Biasanya udah masuk ke hari kedua, di mana semua tim sudah punya waktu untuk mereview kembali match-matchnya, sudah bisa menonton kembali juga semua match yang berjalan. Mereka bakal dapat banyak info kayak, oh kota ini kosong, kota ini kosong, kota ini kosong, yuk kita isi yuk. Ketika grup yang ini nih main, ini kosong gitu kan. Jadi mereka bisa melakukan adaptasi juga. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari semua tim sudah mulai melakukan rotasi menuju ke kota mereka. DWG belum mengambil kendaraan sejauh yang gue lihat ini. Mereka masih berlari mencari beberapa vehicle dan juga mungkin sedang coba untuk menuju ke arah drop mereka. Tapi dari Nigma tampaknya langsung lewat, langsung terobos, langsung coba potong tim DWG yang kali ini bisa dibilang terdampar di beberapa open field. Yes, dan ya bagaimana dari NG Nigma Galaxy, mereka cukup komit juga untuk melakukan rotasi, nggak ingin meladeni pergerakan dari Damwon Gaming, begitupun dari tim Secret. Mereka belum terlalu bangkit Flo dari keterpurukan mereka. Di game sebelumnya juga cukup struggle untuk melakukan rotasi. Kalau terlihat di Renal sebelumnya, mereka led rotation di arah utara circle. Kali ini mereka ada contender terbaru, contender terdekat, yaitu dari Tang Jabao, TJB. Dan Kids nampaknya nggak tahu menyadari pergerakan dari player tersebut atau memang ingin meregroup ke rekannya, yaitu seorang jumper tepat di depan matanya. Ini cukup jauh sih untuk berjalan kaki. CS Cryptic juga masih cukup nyaman dari arah sisi bawah. Oh, mereka baru touchdown ternyata dan cukup memakan waktu di menit-menit sekian, menit-menit awal circle. Yap, dan kita bakal lihat juga dari Valdemar sudah tercapai oleh CS. Mereka di bagian mungkin salah satu tim paling selatan kali ini ya, di area Miramar. Tapi ternyata tim-timnya sudah nyaman, bakal bertemu juga dengan DE. Kali ini gantian, DE yang tumbangin, tapi malah trade knock yang terjadi. Meskipun memang dari tim STE sekarang punya posisi diunggulkan, tapi sayang sekali dari tim DE nggak ada backupnya. Oke, dan ya Yu yang tadi bagaimana menjadi palang pintu untuk body block teman-temannya 3 di belakang, dan DE. Gue belum tahu akankah mereka membalas keadaan tersebut atau yes, nampaknya sedikit beri distractkan juga dari seorang Turulov ke arah STE. Masih slow down baby aja begitu dari Sunan, mempersiapkan diri juga untuk menghabisi dari seorang Turulov yang bersembunyi di balik-balik lengkungan, tetapi setup posisi yang mereka lakukan dan manuver yang dilakukan. Dan iya, nampaknya belum terlalu berambisi untuk terus menekan ke arah Turulov seorang diri nih Flo. Iya, gue agak sayang sih Turulov tadi langsung nembak ya. Karena menurut gue dia angle-nya susah banget, apalagi dia juga pakai AK, bikin dia lebih sulit lagi untuk meng-end seorang Yunan. Menurut gue tadi dia mending tunggu dulu, sabar dikit, tunggu backup datang, baru dia nembak rame-rame. Yes, dan ya tadi nampaknya rekan-rekan dari DE pun juga sudah sedikit merapat juga untuk menelik pergerakan dari teman-teman STN 628. Kemudian juga di arah sisi bawah El Chapo Marshall Lazy Boy
masih aman dengan lootingannya di menit keempat. Mereka baru touchdown sih. Gue pikir nanti akan sedikit terlambat juga untuk melakukan rotasi. Begitu dari Face Clan sudah berjalan juga dan kembali lagi layar kaca kita, CCTV kita di arah DE dan juga STE. Bagaimana dari seorang Yu yang sudah dibangkitkan kembali, tapi setup yang dilakukan berbentuk segitiga dari DE, begitupun dari STE. 1-2-1 menjadi horizontal yang menurut gue bisa menggempur juga posisi dari masing-masing DE. Masih slow down baby aja membuka set smoke untuk menutup angle dari seorang Yu yang di arah slow down, tapi Yu yang kepalanya terlihat dengan cukup jelas bisa diberikan setengah darah. Lumayan banget untuk mengikis. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Frag Boy masih coba temen lock juga STE. Gue nggak tahu ini worth it atau enggak ya, karena mereka fight bener-bener early banget. Meskipun mereka menang 4 poin, mereka ada potensi kehilangan member-member mereka untuk masuk ke arah late game. So kita bakal lihat juga dari tim STE dengan modal satu kendaraan saja sedang melakukan setup untuk 3 player mereka, sedangkan satu player mereka Taushe sedang melakukan pengamatan dari bagian high ground. Yes. Turulov bakal diserbu oleh 3 pemain sekaligus. Spray down dilakukan, tapi dari Turulov tidak bisa mendapatkan korbannya kali ini. Bahkan dari Frag Boy tidak bisa melakukan refrag ke arah tim STE. Grand pun dikokang dengan FPP mode langsung dipasang, lemparan granat menuju ke arah depan, tapi dia pun terkena beberapa tembakan yang panas, tapi bom yang begitu tepat akhirnya menumbangkan satu pemain dari tim STE. 2-on-3 situation, spray down dengan barrel. Yu Yang dapetin satu, bahkan dapetin 2 kali ini, tapi ikannya dikokang dan ditembak, musuhnya tumbang. Ini yang udah gue tandain, ini player yang bagaimana nge-clutch di match terakhir dari PEL yang meloloskan STE ke PMGC. Yu Yang, gila, ini close combat yang sangat amat luar biasa. Bisa dijadikan, bisa menjadi best rusher mungkin PMGCS ini. Sekalian gue mau hitung skor, satu sama. Atau sama. Oh ya, live score juga loh ya sekalian loh ya. Tapi yang kasihan easy sih, dia hapus banget loh. Itu pas banget. Itu gue rasa sih unplanned ya. Maksudnya kayak dia kan lempar nggak terlalu ngokang juga kan. Iya. Pas lempar, pas banget si siapa tadi si Izzy lagi maju ke depan, kena bom pas di depan mukanya. Karena kalau kita serang ya, bom kan ada indikatornya. Iya. Itu gue yakin indikator belum muncul dan meledak depan muka dia. Betul. Jadi memang faktor apa sih menurut gue? Karena di awal juga dia yang ter-take down. Begitupun dari layar kaca kita di mana Genesis Dogma menggunakan skema scrapping di pinggiran-pinggiran dari sebelah kanan Miramar. Daybot, Satar, dan satu rekan semuanya bermain cukup komplit, dan DRS. Ini tim yang mengerikan juga ketika mereka memberikan penetrasi di area safe zone. Cara mereka nge-push, cara mereka untuk step by step itu benar-benar terstruktur banget gameplaynya. Iya, tapi dari tim-tim lain tampaknya nggak terlalu banyak aksi yang terjadi. Lagi-lagi Miramar, baru dimulai ada 4-on-4 fight. Setelah itu sedikit menurun nih temponya. Envy, mereka sudah men-secure beberapa high ground juga, sudah mulai membuka vision ke area-area sekitar. Sedangkan dari member lainnya mungkin dari Order dan kawan-kawan sedang melakukan looting, di mana King yang akhirnya mengamati. Ini dia, spray dan menurut gue bagus banget dari seorang Yu Yang dan kepedean dia loh. Nggak semua orang pede megang shotgun. Yes, dan dia juga tahu beberapa peluru mungkin nggak bakal bisa ngabisin, tapi itu tega banget. Buset dah, Manhan itu attacker di bawah-bawah, slow down aja, masih banyak waktu, masih ada 8 menit baru berjalan. Begitu dari Infinity, tim yang belum bangkit performanya flow. Biasanya yang kalau gue lihat ya, kalau di lokalnya mereka gameplaynya itu bermain di pinggiran-pinggiran circle aja dan Split. mereka split. Iya, split, dan juga memanfaatkan waktu safe zone itu dengan baik gitu. Mereka kalau emang 20 detik tersisa ya udah, mereka nggak mau harus fight gitu. Tapi ketika emang masih panjang, mereka nggak buru-buru untuk melakukan fight. Tapi kali ini gue bingung gitu, gue melihat Infinity itu mainnya nggak kayak biasanya mereka loh. Dimana mereka biasanya yang kata lu bilang, mereka masuk ke ujung zona, mereka split, melakukan gatekeeping sekaligus cari informasi. Di mana yang masih kosong, mana yang ada easy, mana yang berpotensi fight. Tapi kali ini gue Infinity banyak kayak stick together, berempat tabrakin satu compoundnya diisi, mereka ya langsung dipulangkan karena lobby ya. Tengah mereka maju malah keburu ke pick off sama tim-tim lain. Nah, gue nggak tahu, mungkin dari mereka juga sedang mencari tempo terbaik dan sekarang mungkin bakal mulai melakukan adaptasi mereka. Tapi tentu gue berharap kayaknya dari tim-tim saya juga bisa melakukan hal yang terbaik, terutama dari tim-tim Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik juga di beberapa game kali ini. Yes. GD kembali tampil kali ini di Miramar, sudah mulai terpantau juga keluar dari area kota mereka, mengambil pinggir-pinggir zona, dan dengan zona mental seperti ini biasanya memang bagian utara kosong karena kan tadi nggak ada yang turun di bagian utara. Yes. GD kalau sudah membaca pola harusnya nyadar kalau tim itu para ke tengah. Itu kalau misalnya RRQ yang main nih ngambil water treatment, mereka langsung kayak agak sedikit naik ke arah area Humada, mereka touchdown di situ finishing, dan seperti hipotesa dari Eldoge juga, tim yang menekan ke arah tengah mungkin circle keempat, circle kelima mereka masih mendapatkan diameter dalam circle, walaupun sebenarnya di pinggiran-pinggiran, tapi itu adalah poin penting juga untuk mereka terus melanjutkan di circle 6 ke 7. Betul, sebenarnya ya hukumnya sama gitu. Tim-tim yang turun di tengah-tengah map itu harus mengambil tempat-tempat terenak dulu.
Tapi Choke point, betul. Choke point, betul. Tapi looting mereka bakal agak dikit, agak miskin karena mereka nggak banyak waktu untuk melakukan looting. Kalau mereka kelamaan looting, keburu diisi sama tim-tim yang di pinggir. Ini mengingatkan gue dengan RRQ Athena sih sebenarnya tuh. Iya, iya. Kalau nggak ada mereka rasanya kurang banget, tapi mau apa dikata mereka mengambil keputusan untuk berpisah dan tidak melihat lagi mereka di PMPLC kemarin bahkan dan juga di PMGC. Kemudian juga Fast Clan sudah bergerak. Korpai memang sebagai IGL dia adalah orang yang paling depan untuk menelik pergerakan sekitar, tentu harus berhati-hati adanya For Rival yang juga siap aja untuk memberikan distraction terhadap Korpai. Yes, dia langsung berputar nampaknya udah aware terhadap pergerakan dari For Rival. Iya, ini FaZe Clan adalah tim yang paling gue tunggu-tunggu juga permainannya, apalagi mereka juga punya firepower yang luar biasa. Dan kalau kita ngomong center zone, itu menurut gue mereka salah satu tim yang paling kuat untuk bermain di center. Tapi Korpai tadi hampir aja offside dengan kendaraannya berputar-putar. So, dari FaZe berhasil mengusir tim Forivas keluar dari area compound. Terpaksa mereka harus di grup lagi, sekarang deket di areanya HDP, dan sekarang kita bakal dari tim Nigma Galaxy bakal bertemu juga dengan tim DWG, di mana kita bakal lihat fight kembali terjadi di pinggir-pinggir zona. Yes, dan bagaimana dari seorang Rauf juga sudah mengambil sisi high ground, dan Damwon Gaming Forest harus bersabar menunggu rekan-rekannya dan Nigma Galaxy. Benar-benar tidak mengindahkan perhatian dari DWG, mereka lanjut bermain objektif lagi untuk menekan mungkin pinggiran-pinggiran circle dan tidak ingin bermain beresiko karena mengingat mereka poinnya udah enak banget, tinggal bagaimana menjaga konsistensi, itu yang paling penting, Flo. Sebenarnya hari pertama Gus ya, kalau kita udah punya 40 poin, itu udah lega banget. Karena hari kedua tinggal mengejar sekitar 25 poin lah, kalau pengen mengamankan posisi ke Super Weekend. Tapi Flo, kalau apes nih Flo ya, 40, terus next game dapat 1-2 juga itu terdekat juga sih Flo. Sebenarnya paling aman, hari pertama 60. Iya. Itu udah. 50 lah. 50 lo masa hari kedua nggak bisa sih dapetin 10? Mestinya bisa, mestinya ya. Tapi yang namanya apes tadi yang seperti gue bilang 1-2 itu mungkin saja terjadi gitu. Tapi enggak Gus, kan sehari 4 game tuh. Atau 3 game lah paling dikit tim kan. 1-2 lumayan juga. Iya, kan berdasarkan pengalaman gue main di PNC dulu, Flo. Berapa poin? Berapa poin? Udah nggak usah disebut. 2 hari berapa eliminasi lu dapet? Thanksin, Flo. 14. Udah Flo, nggak usah disebut, Flo. Malu buat gue, Flo. Tapi Lu yang lolos. bawa ya? Tapi lolos gue. Paling nggak lolos. Membuktikan ya bahwa seorang junior pun bisa ya main Bisa. di Terus, panggung terbesar. Iya, bahagia gue bisa dicasterin juga sama Bro Pasta gitu loh. Kapan lagi gue dicasterin sama Bro Pasta gitu main. Luar biasa. Sekarang jadi teman baik. Bahkan Bro Pasta bentar lagi akan menjadi bapak gitu, calon bapak. Bagaimana dari Nigma Galaxy? Sudah terpantau juga mereka ketika tadi meninggalkan Damwon Gaming, nampaknya jodoh memang tidak akan kemana, Flo. Masih menjadi kontender terdekat mereka, dan Circle ngebanting ke arah sebelah kanan yang dimana lingkungan di sekitaran El Azhar sebenarnya banyak sih untuk jadi choke point tuh, Flo. Iya, tapi satu hal yang gue senangin dalam mental gini adalah GD. Harusnya mereka enak karena tadi mereka mengitari sisi kanan. Dan terlihat sekarang mereka juga mulai masuk dari area Cruz del Val. Ada beberapa high ground dapat di-secure. Kalau mereka bisa ambil posisi ini dan set up dengan rapi, mereka punya tempat yang aman mungkin sampai circle ketiga nanti ya. Oke, let's go guys. GD obatnya, Indo Pride-nya di spam langsung aja. Jangan kendor, jangan kasih lengah. Didukung terus juga pemain-pemainnya DM, guys. Semangat. Tapi Tony K, sang bocil kematian tadi menculik dari Ipul yang bukan Jamil tapi dari For Rival. Mereka masih melanjutkan perjalanannya, tidak terlalu mengindahkan pergerakan dari FaZe Clan. Iya, kita bakal lihat juga dari Tony K. Sekarang ke knockout ada Mr. Five yang langsung datang untuk ngebantu. Tapi lihat, ada tim Secret yang sudah mulai melakukan setup juga dan menjaga posisinya. Tapi Vintores dengan aim yang begitu keras menumbangkan 2 pemain dari tim Secret. Tinggal 2 yang masih aktif. Fredo menahan pergerakan dari Vintores. Lemparan granat dilontarkan juga, saling melempar granat. Tapi Fredo yang terkena peluru panasnya, dan Korpai is here to refract Fredo yang sekarang harus terpulangkan ke arah lobby. Vintores dengan menyisakan 1 lawan lagi, kali ini tampil cukup pede. Mr. Five sudah melakukan revive juga terhadap seorang Tony K. Dan bakal langsung maju ke depan. Jumper terkena peluru panas membawa dia ke half health kali ini. Tim Secret dalam posisi yang sangat tidak enak kali ini. Iya, dengan membawa bandage 14, kebalik mestinya first aid yang 14. Tapi nggak apa-apa, dari Jumper dia juga cukup struggle. Depan ada FaZe Clan, belakang ada STE. Dia benar-benar harus bagaimana, tapi naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Dari STE pun nampaknya bakal mengamankan bibir circle dari barat. Dan mereka belum memantau pergerakan dari FaZe Clan. Tapi adanya tembakan-tembakan yang dilontarkan ke arah dari tim Secret. Jumper selesai nampaknya tim Secret. Oh enggak, masih ada satu lagi. Jumper masih ada. Atau ada delay, Flo?
Ada delay kah? Kan masih 15 tim, harusnya kan udah 14. Oh iya. Oke. Dan tadi gue pikir tapi Mr. Wow. Five. Yuyang. Yang ditandain. Gue udah tandain nih orang nih Yuyang keras amat. Ini mengerikan dari ST. Serius ST. Dia Maju. bakalan coba maju ketika mendapatkan satu player. Apalagi cara ngedobrak mereka. 2 di kiri, 2 di kanan. Nampaknya untuk membatasi pergerakan-pergerakan dari FaZe Clan. Iya, dua sisi, dua sudut kali ini kita bakal lihat dari pergerakan tim SZSTE, Yuyang dan kawan-kawan. Tapi lihat temponya nggak dapat, mereka timingnya nggak dapat nih. Agak sedikit kelamaan dan nggak ada knock lagi tambahan meskipun Vintores low. Kalau dari Vintores ke knock, itu opening untuk mereka maju lagi. Yes, dan ya bagaimana mereka sekarang udah nge-regroup lagi. Tapi Sunan tetap mengambil sisi high ground. Dan Yuyang, gila dia sang rasa. Tapi Vintores terketahui posisinya dibalik-balik Jerami dan Tausi. Tapi Yuyang, gila Yuyang, Diputerin. serot banget diputer-puter satu Fred Granat belum berhasil men-take down dari seorang Tausi dan Longs. Di take down dengan Viden dengan Karkir kurnya, tapi Tausi masih sedikit mereset karena FaZe Clan mereka menjaga defensive area mereka dengan hebat. Gila Tapi split yang dilakukan. ini ST luar biasa sih. PD-nya mereka kelihatan banget, dari mereka juga bermain agresif juga luar biasa. Tapi sayang ketika mereka melakukan knock ke arah tim FaZe tadi dari Vintores nggak bisa di-refrag. Kalau Vintores ke knock out itu opening untuk tim STE. Dan STE tahu zona mental ini udah nggak worth it. Tapi lagi rotasi. Yuyang ternyata kena headshot oleh tim Nigma Galaxy dan langsung ter-knock out sementara waktu ini. Dari FaZe setelah mereka melakukan reset sekarang punya sedikit waktu untuk bernafas. 25 detik sampai zona bergerak. Ini ngomongin Nigma kayak Aerowolf juga sih PMPLC. Mereka ketika circle mengerucut langsung aja masuk ke dalam circle, tapi mereka langsung aja diserang oleh dapet Tausi lagi. yang berhasil lagi dengan satu Fred Granat. Bahkan ada kokangan selanjutnya dari seorang Lord mengarah ke Izzy, nampaknya belum terlalu on point, masih jauh dari harapan Frag dan Lord sedikit demi sedikit, tapi belum menjadi bukit karena EZ sedikit memundurkan dirinya untuk menjaga space dengan cukup jauh menunggu teman-temannya untuk mengcover. Tapi Frag dan Lord bakalan ngegunting dari sebelah kanan, jendela kecil pun bisa dihantapkan dan spray down dilakukan, belum berhasil men-take down dari seorang Izzy dan dengan FPP mode yang dilakukan bahkan Lord yang memenangkan floor. Lagi-lagi Lord meng-carry timnya kali ini dan sekarang dari seorang Sunan bertahan seorang diri hanya bermodalkan smoke. Depannya ada DRS, belakangnya ada Nigma Galaxy. Dari seorang Sunan hanya bisa kabur kali ini. Tampaknya Lord lagi-lagi dan lagi menjadi Raja Granat pada PMGC kali ini. Lord, gila, Lord dan Frag nampaknya duet dua pemain ini kalau udah di depan benar-benar bisa mendapatkan satu pemain, tapi Mr. Five harus sedikit mundur karena hujaman dari granat-granat yang dilontarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak kebanyakan 4 doang dari teman-teman For Rivals. Benar-benar harus menjaga space terlebih dahulu, tapi Sunan benar-benar dikejar. Rauf berambisi untuk memfinishing dari ST ini, Flo. Yes, dari Rauf kali ini bakal langsung mengambil high ground, belum masuk sepenuhnya ke arah zona, tapi dari FaZe Clan harus fight dengan tim For Rivals kalau pengen memperebutkan tempat di area pinggir zona. Spray down dari seorang Rich menumbangkan satu player dari tim FaZe. Scorpio tertumbangkan, Tony K juga tertumbangkan, tapi Mr. Five datang melakukan refract, tapi kembali knock trade terjadi kali ini. For Rivals masih dua player mereka menghadapi satu player terakhir dari FaZe Clan. Vintores, last man standing, can he save the day? Tony K belum dipulangkan ke arah lobby, masih bertahan juga. Vintores mulai dikunci sama TJB juga dari sisi belakang. Ya ampun, Vintores pun juga harus berhati-hati dengan satu titik darah dia. Sir yang bisa men-take down di backstep dari dua angle yang berbeda, tetapi For Rivals masih ada waktu walaupun proning yang dilakukan bisa menutup angle dari lengkungan yang dia miliki. Dan R80, Fidan masih alot dengan karya yang dia miliki, ingin mendapatkan kepala-kepala dari Infinity, begitupun dari Nigma ingin berambisi terus-menerus ke arah 6-8. Dan Sunan tampaknya sudah menyiapkan satu kokangan granat tepat di depan mata dari seorang Lord, hanya memberikan splash damage di tengah, tapi Sunan di refrag balik. Hamdi Frag bakal maju menggunting dan selesai. 6-8 diarahkan ke lobby. Paraboy menjadi kontender selanjutnya di Flo. Iya, betul, kita bakal lihat juga dari tim Nova. Sudah join the fight kali ini, kembali third party meta is real di PMGC kali ini, di mana dari tim For Rivals kehilangan seorang Apple, harus bermain bertiga kali ini menghadapi TJB. TJB juga kena player mereka tersebar juga, yang berarti backupnya bakal sedikit berjarak. Dari Epi bakal maju ke depan, coba fight dengan tim TJB yang sekarang tersebar ke 3 angle berbeda. Satu player nahan 3 player. Kita bakal dapat dari seorang Manhan, bisa tertahan tidak ternyata. Dari Manhan bakal tumbang, dipulangkan ke arah lobby, dan sekarang dari TJB menyisakan 3 player lagi. Zona pun menutup dan pop up sebentar lagi zona selanjutnya. Oke, dan yes, For Rivals benar-benar luar biasa bagaimana taunting yang dilakukan. 2-3 tutup botol, mantap betul. Dan yes, dari Damwon Gaming, gila luar biasa on point dari Genesis Dogma Satar. Dan Daybot bakalan coba menghabisi dari Favian. Let's go boys, bisa dihabisin dua player tersebut, tapi DRS menjadi pusat perhatian terhadap Genesis Dogma. Tapi Favian masih try hard, last man
man standing yang diandalkan oleh Damwon Gaming. Masih ingin mendapatkan darah-darah dari Genesis Dogma, tapi dari DRS memberikan distract yang membuat bingung Favian, dia harus komit ke arah mana, kanan atau kiri Flo. Iya, dari Favian kayaknya bakal harus bertahan saja. Tapi dari GD bisa nge-revive Boom. Satu player mereka di belakang karena lobby, menyisakan 3 player masih aktif. Daybot terkena bom dan hampir tertumbangkan. Tapi dari seorang Nima tidak melakukan granat yang begitu tepat sehingga Daybot bisa coba bertahan sedikit lebih lama. Zona pun bergerak, yang berarti GD juga harus bergerak. Satu bagi doang kayaknya modal dari tim GD untuk maju ke arah depan. Tapi dari Daybot kali ini harus coba untuk melakukan clearing. DX ada di belakang mereka juga, yang berarti kita bakal melihat dari tim GD melakukan sweeping di pinggir zona, memaksimalkan elimination point mereka. Yes, Daybot bagaimana dia masih try hard dengan dapat satu dari Frankie. Luar biasa keras KRL yang dilakukan. Daybot harus terjepit oleh Blue Zone juga, mereka harus dipaksa diupayakan masuk ke dalam circle, tapi nampaknya dari Nova siap siaga juga di flat ground yang cukup terbuka Flo. Decision apakah yang akan mereka ambil dari kedua player dari Genesis Dogma yang tersisa? DX masih cukup try hard, masih ingin menelik pergerakan dari Genesis Dogma yang cukup terbuka dengan bagi, tapi Lamborghini belum memberikan tembakan. Masih mencari-cari juga kanan kiri. Tinggal bagaimana pemain-pemain dari Nigma yang sudah terpantau oleh CCTV, kita akan close combat terhadap DRS. DRS bakal maju sebagai satu unit, tapi bom yang dilontarkan hampir menemukan 2 player. Nima harus bertahan juga karena dibalik beberapa gundukan. Molotov dilempar, bom juga ditumbangkan, bahkan Molotovnya hampir membakar 2 member dari tim DRS. Dari Hamdi masih cuma melempar smoke, coba masuk angle shoot lagi, Molotovnya kembali belum on point. Tapi lihat dari tim Nigma terus menahan pergerakan dari tim DRS, tapi pemain mereka pun ditembakin dari sisi belakang TJB. Coba mengambil keuntungan terbesar dari Hamdi, knock 1 player, Nima knock out, tapi dari tim Nigma Galaxy langsung dipulangkan ke arah lobby. 9 tim tersisa dengan 31 player yang masih alive. Close combat yang sulit nampaknya untuk Nigma, 4 versus 2. Kemudian juga ini dia Infinity akhirnya terpantau oleh kita di Tenggara Circle. Mereka harus berdekatan dengan Cryptic, yang dimana kita tahu Cryptic selalu ketika mereka untuk masuk ke dalam Circle Zone selalu berhasil, dan ini adalah ujian dari Infinity. Dan keputusan apa yang diambil oleh Cryptic, mereka tidak ingin terus-terusan dan Lazy Boy tertangkap dengan cukup jelas dari Gatani. Infinity Mela dan Logan berserta satu kawannya di dalam Shake juga harus ditumbangkan. Ini adalah kesempatan sebenarnya untuk Cryptic menghabisi dari Infinity, tapi Mela gak ingin menyerah begitu saja. Cukup diuntungkan karena Marshall juga dimakan oleh Blue Zone, membantu darah dari Mela dihabiskan luar biasa, dan tersisa El Chapo saja dari arah jalan setapak. Mela, Gotani belum terlalu komit untuk melanjutkan perjalanan ke arah dalam Circle Zone, tapi For Rivals gila, mereka ada contender selanjutnya. TJB benar-benar split yang dilakukan, masing-masing ketutup angle-nya dengan lower ground yang mereka punya. Tapi lihat, timnya masuk ke zona baru For Rivals. TJB pun lagi coba menerobos dan sisanya bakal datang secara bertubi-tubi masuk ke arah zona. TJB pun belakang ke arah lobby oleh For Rivals kali ini yang langsung mengantongi 6 eliminasi pada zona kita ke-6. Tapi For Rivals tidak menang tanpa pukulan juga. Mereka kehilangan 2 member mereka sekarang dalam kondisi yang cukup sulit juga. Dan mereka ada di pinggiran zona yang bentar lagi akan dikerumunin begitu banyak tim sekaligus. Gak nyangka gue, For Rivals masih kuat dengan 2 player tersisa, tapi kita doakan juga Genesis Dogma dengan 2 player yang tersisa. Satar dan juga Daybot. Nampaknya Satar luar biasa mendapatkan seorang Paraboy bala-bala yang di arah sisi atas, dan Satar gue ngerinya ini malah menjadi blunder mereka karena ketahuan posisinya dan selesai. Gila order Flo. Itu pakai LMG langsung tumbang. Tapi dari tim GD menurut gue agak disayangkan sih, mereka nggak pelan-pelan coba kayak gerak step by step coba untuk tumbangin player, karena menurut gue itu udah susah banget mereka masuk ke arah zona. Betul. Coba cari tumbangin player aja. 2-3 poin pun nggak apa-apa. Betul. Tapi mudah-mudahan itu menjadi evaluasi sih. Jadi tapi nice try banget sih dari GD, survive gitu banyak tim, bertahan sampai masuk ke zona ke-6. Menurut gue itu udah luar biasa sih. Hashtag 6 juga gak sih? Hashtag 6 atau hashtag 7 tadi ya? 6 mestinya. Kayaknya 6 deh. Ya. Mestinya ya, tapi nggak apa-apa. Itu udah lumayan banget poin yang mereka dapatkan dari segi placement. Tapi dari Infinity, tim yang kita omongin sedari awal Flo, akhirnya bangkit, mungkin juga udah gatel itu jari-jari mereka kita omongin terus menerus. Tapi Nozi kali ini dengan 2 kill yang sudah didapatkan bakal memberikan distract. Gila flick ya Flo, cepet banget. Pick scope yang nembak itu cepet banget, tapi sayang sekali belum bisa menemukan targetnya. Tapi lihat dari tim Infinity, penyebaran mereka ini baru Infinity yang gue ingat kali ini. Split mereka 4 angle menjaga pinggiran zona. Ini baru Infinity yang gue tunggu-tunggu dari game pertama. Sekarang kita bakal lihat dari tim Infinity bakal menemukan seorang Paraboy kali ini. Paraboy dan kawan-kawan tampaknya cukup kesulitan menghadapi tim Infinity. Tapi dari seorang Gyalzen langsung menemukan tim For Rivals. 4 tim tersisa dengan 11 player yang masih live. Infinity is back. Infinity is back, tapi lawan mereka adalah Nova Paraboy yang sudah touchdown juga.
tepat di depan mata mereka, dan split yang mereka lakukan nampaknya membagi dua angle yang berbeda, Nova dan juga DRS, dan Order tertangkap oleh Gatani, di mana Logan pun nampaknya bakal memberikan follow up juga, dan bahkan mereka memberikan penetrasi juga dengan satu molotov yang dilemparkan oleh Gatani, tapi Frankie dari sebelah kanan memberikan distraction juga, harus sedikit berhati-hati Frankie, dan masih ada, nggak ada gue pikir ada first aid dan bandage, nggak bisa bertahan nampaknya. Selesai di hashtag 4 untuk The Xavier, dan ini bakal menjadi seru sih, Infinity versus Nova. Yes, 4-on-4 situation, tapi jangan lupakan masih ada DRS yang mengambil pinggir zona. Kalau kita perhatikan sekarang, dan Infinity zonanya tepat di depan mata mereka. Sekarang PR mereka adalah nggak boleh sampai ke knock. Nuzi split dari timnya kali ini 3-1 yang dilakukan. Mereka lagi ngebagi vision. Satu Nuzi urusin DRS, 3 player lainnya ngurusin 4 player dari tim Nova. Yes, ini gue nggak tahu sebenarnya memang smoke yang dilakukan ini buat menutup angle atau memang Masuk low ground. Low ground, yes. Dan ya, bagaimana mereka dari seorang Nuzi sekarang udah berganti angle. Masih tetap fokus ke arah DRS. 1 ngejaga 2 player, yang 3 lawan 4. Iya, ini pembagian yang harus dilakukan juga, tapi dari Infinity lihat. Nuzi tahu, tugasku bukan ngalahin 2. Tugasku adalah nahanin 2. Nahan doang, nahan betul. Bukan menang gitu. Setuju. Dan dari 3 ini juga tahu, 3-4 itu susah menangnya. Yang penting DRS-nya tuh nggak ngasih damage ke Gatani, Mela, dan juga Logan gitu. Infinity nggak ada yang nge-pick, kan mereka tahu sama-sama kalah jumlah nih di dua sisi ini. Yang penting adalah mereka nggak maju ngambil posisi enak. Yes. Intinya itu dulu, tunggu 1 tumbang baru mereka bakal 4-on-4 fight. Tapi ketika distraikan cukup deras tadi ketika DRS ke arah Infinity, sedikit mengalihkan perhatian Infinity ke arah DRS, dan ini adalah setup yang langsung masuk dari teman-teman Nova ke arah sebelah kanan, bukan langsung masuk flow. Pinggir. Pinggir. Mereka bermanuver. Gila, luar biasa manuver yang mereka lakukan. Ini jadi pelajaran kita semua. 3-1 juga, sama juga setupnya tuh. Jimmy ngurusin Infinity, 3 lagi pengen nge-clear DRS supaya lebih lega fightnya. Dan mungkin Jimmy juga bakal menahan ke arah Infinity, dan 3 ini bakal ngangkat dari DRS terlebih dahulu. Flow, benar saja Flow, para boy lebih fokus ke arah seorang Gyaltsen, berarti Mafia Ninja last man standing, tapi Logan mengambil kesempatan tersebut terhadap Order, di mana ini adalah pemain terkuat dari Nova. Tapi Jimmy bakal memberikan distraction juga, bakalan Mela, dan Logan masih bisa setengah darah diserap, dan Jimmy nggak terlalu terburu-buru dengan scope 4 yang dilakukan barrelnya. Itu sulit banget untuk ditembakin karena recoilnya cukup kuat, tapi Jimmy bisa mengontrol dengan baik 2 player bahkan Flow. Betul, tinggal 2 player masih bertahan juga. Ini 2 lawan 2. Ini high level banget dari tim Infinity juga dari tim Nova. Tapi dari DRS nggak akan berdiam begitu saja. Mereka pengen join the fight juga, pengen mengambil keuntungan terbesar. Di mana dari Mafia Ninja dan juga Gyaltsen pisah 2-2. 1-on-1. Satu ngurusin Infinity, satu ngurusin Nova. Kali ini 2 lawan 2. Ini seru banget, parah. Seru. Akhirnya DRS punya space ketika mereka bisa memberikan distract terhadap Nova dan juga Infinity. Karena ini Gyaltsen ketika tadi sudah di take down fight Infinity dan Nova, itu memberikan kesempatan dari seorang Mafia Ninja nge-revive dari seorang Gyaltsen. Tapi satu explode terjadi, Gatani tertunduk lemas mengandalkan Nuzi last man standing yang bakal di-push di pressure. Kenap kebakaran dari Molotov, panas dari Arman Maulana. Kemudian juga dari Mafia Ninja bakal bermanuver juga 2 versus 2 situation. Yap, ini bakal jadi seimbang kembali. Dan lihat dari Nova, ketika dari tim DRS melakukan knock terhadap tim Infinity, mereka nggak gerak, biarin aja udah fight. Yang penting kita reset, kita lega, kita baru coba ngebangun serangan lagi. Dan sekarang dari Jimmy dan juga King bakal maju. Gyaltsen tertumbangkan, King sekarat, Jimmy sekarat, 2-on-1 situation, tapi semuanya sekarat. Tapi dari Nova berhasil memenangkan zona terakhir dan mendapatkan winner chicken dinner dengan total 10 eliminasi. Nggak pernah gue sesenang ini melihat zona terakhir yang begitu seru. Ini seru banget. 3 tim ini benar-benar high level gameplay banget. Ini permainan kelas atas. Bagaimana 4 player itu nggak benar-benar fokus karena satu tim, tapi 1-3 lagi, dan 2 menjaga kedua angle, satu menjaga kanan, 1 jaga kiri dari DRS.